Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Channel. Masih di suasana bulan Maret. Umum diketahui pada bulan Maret ada satu peristiwa sejarah penting bagi negeri ini, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat itu ketika ibu kota negeri ini untuk sementara dipindahkan ke Ngayogyakarta Hadiningrat, ternyata Belanda terus melakukan agresi. Pada 1948, ibu kota negara kita yang berada di Ngayogyakarta Hadiningrat diduduki oleh tentara Belanda, dan Belanda juga mempropaganda ke seluruh dunia termasuk pada PBB bahwa Indonesia sudah tidak ada, bahwa TNI juga sudah tidak ada. Buktinya mereka bisa menguasai ibu kota negaranya. Dan ini berkembang. Maka itu kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman berikut para petinggi melakukan rapat koordinasi dalam gerilyanya. Pada saat itu Jenderal Sudirman sedang melakukan gerilya bersama para tentaranya, sementara penguatan-penguatan wilayah juga tetap dilakukan. Dan terkait dengan serangan umum ini, setidaknya ada dua pendapat siapa yang memiliki ide. Yang umum diketahui bahwa serangan umum 1 Maret ini atas inisiatif atau ide dari Pak Soeharto yang pada saat itu berpangkat Letnan Kolonel. Tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Yogyakarta juga pernah menyampaikan bahwa beliaulah yang memiliki ide. Terlepas siapa yang memiliki ide untuk serangan umum tersebut, yang pasti kedua tokoh ini dan semua tokoh yang terlibat memiliki jasa yang besar untuk negeri ini. Kalau kita melihat dari satu versi, Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki ide tersebut, kemudian disampaikan kepada Jenderal Sudirman yang saat itu berada dalam gerilyanya. Kemudian Jenderal Sudirman menyetujui lalu memberikan mandat kepada Letnan Kolonel Soeharto. Nah, terkait dengan serangan umum mungkin juga sudah umum. Dan serangan umum 1 Maret ini pada masa saya masih kecil dulu 1980-an menjadi film favorit tahunan di TVRI dengan judul Janur Kuning. Nah, di Janur Kuning mungkin Anda juga bisa menyaksikan filmnya di YouTube, dan saya juga tampilkan sekilas tentang film Janur Kuning. Ada seorang tokoh yang kocak tetapi hebat. Beliau adalah Letnan Komarudin. Perang! Mengenai Letnan Komarudin memang sangat fenomenal. Beliau adalah berawal dari peta, kemudian pindah ke Laskar Hizbullah. Sebagaimana umum kita ketahui, Laskar Hizbullah adalah sukarelawan dari rakyat yang khusus oleh kaum muda Islam dan para kiai. Jadi Laskar Hizbullah adalah pasukan kaum muslimin dan para kiai. Dan Letnan Komarudin berawal dari peta kemudian di Hizbullah. Kembali lagi kepada serangan umum 1 Maret. Selain kekebalannya, Letnan Komarudin ini juga dikenal semangat sampai lupa tidur. Mundur! Berdiri di belakang saya! Seorang pelaku sejarah yakni Bapak Sujono Hadiatmudjo dalam buku Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan 4 menjelaskan bahwa di akhir Februari 1949, Komarudin dan pasukannya berada di desa Jejeran,
Sepanjang malam Komarudin membahas peta untuk bersiap menyerang kota Yogyakarta pada siang bolong yang sudah direncanakan atasan mereka. Mereka memutuskan langsung bergerak menyerang dan tidak menginap terlebih dahulu di kota. Mereka pun lupa jika mereka harus tidur. Nah, dari sini karena begitu semangatnya setelah semalaman membaca peta kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh, Letnan Komarudin lupa bahwa pada hari itu bukan tanggal 1 Maret 1949, melainkan masih tanggal 28 Februari. Jadi pada tanggal 28 Februari, hari terakhir pada bulan Februari, Letnan Komarudin bersama pasukannya sudah memasuki Jogja dan langsung melakukan kontak senjata. Untung saja kemudian ada pasukan lain yang mengetahui bahwa Komarudin salah tanggal. Lalu didatangi dan disampaikan bahwa hari ini masih tanggal 28 Pak Komar, tanggal 1 besok. Kemudian selama kurang lebih 2 jam baku tembak dengan pasukan Belanda di Yogyakarta. Kemudian Letnan Komarudin bersama pasukannya mundur. Mundur! Berdiri di belakang saya! Keesokan harinya benar-benar dilakukan serangan umum secara serentak yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto atas perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hanya dalam hitungan jam, sekitar 6 jam, pasukan Belanda yang menguasai Ngayogyakarta Hadiningrat bisa dipukul mundur. Dan dari sini kemudian juga diekspos melalui radio dan dipancarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada, TNI masih ada, pasukan Belanda bisa dipukul mundur. Disinilah hebatnya para pejuang kita pada masa itu. Kembali lagi kepada Letnan Komarudin. Atas kekebalannya ini yang kemudian menjadi legenda sehingga dalam film digambarkan begitu kocak. Dan menurut informasi dari anak buahnya memang demikianlah Pak Letnan Komarudin. Kebal senjata dan bukan hanya kebal senjata, ternyata kebal suntik. Dalam salah satu artikel yang saya baca, salah satu cucu beliau menyaksikan ketika beliau sudah sepuh dan sakit sebelum akhirnya meninggal, dokter yang menyuntiknya sampai mengeluh, kulitnya Mbah Komar atos, kulitnya Mbah Komar keras sehingga tidak bisa disuntik. Dari sini banyak hal yang kita bisa ambil pelajarannya. Pertama, betapa untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidaklah mudah. Perlu perjuangan lahir dan batin. Harta, nyawa, dan semuanya dipertaruhkan untuk tetap eksisnya negeri ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, informasi ke seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada. Dan hal lain yang melengkapi kisah ini adalah semangat dan kesaktian dari Letnan Komarudin, bahwa sesungguhnya ilmu kebal itu ada, walaupun tidak semua orang bisa memilikinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi permenungan bagi kita semua untuk senantiasa mencintai negeri ini. Dan di akhir perjumpaan kali ini, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada semua pejuang bangsa ini. Mudah-mudahan beliau semua bibarakatul Fatihah diterangkan alam kuburnya dan ditempatkan pada sisi yang mulia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dari apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Merdeka, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.